Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di dimanapun kalian berada, di tingkat SMP atau MTS, kita bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita bertemu kembali. Perkenalkan, saya Susminta Ridwi, guru IPS pada MTSN 8 Ngawi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pemahaman ruang di Indonesia melalui peta pada submateri pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah mempelajari bahwa Indonesia ini sangat strategis letaknya. Jadi, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pada pertemuan kemarin, pada materi yang lalu, kalian juga sudah mempelajari bahwa yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak sebuah wilayah atau suatu wilayah sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi jika dibandingkan posisinya dengan wilayah yang lain. Karena itu, anak-anak sekalian, kalau kalian mempelajari tentang posisi geografis, pasti kalian akan mempelajari letak suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Yuk kita belajar. Nah, pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan itu akan mengakibatkan terjadinya satu pembagian daerah waktu. Jadi, adanya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur atau WIB, WITA, dan WIT ini merupakan salah satu akibat dari adanya posisi geografis Indonesia. Yang kedua, posisi geografis akan berpengaruh terhadap perilaku angin, di mana perilaku angin ini disebabkan karena adanya pembelokan angin pasat yang terjadi di sekitar ekuator atau garis khatulistiwa. Yang ketiga, posisi geografis Indonesia akan berpengaruh terhadap beraneka ragamnya vegetasi yang ada di Indonesia. Vegetasi itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi, karena posisi geografis Indonesia menyebabkan iklim di Indonesia itu merupakan iklim tropis, sehingga vegetasinya itu bermacam-macam. Nah, yang keempat, posisi geografis Indonesia akan berpengaruh terhadap pergantian musim. Nah, pergantian musim apa? Musim hujan dan musim kemarau. Nah, ini adalah pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan. Yuk, sekarang kita lanjut, kita ikuti akibat berikutnya atau pengaruh berikutnya dari letak geografis Indonesia tadi. Nah, pengaruh letak geografis akan menyebabkan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia mempunyai potensi hutan dan potensi barang tambang yang luar biasa besar. Nah, ini jadi hutan di Indonesia itu berpotensi menghasilkan aneka macam kayu, diantaranya meranti, jati, rotan, cendana, dan akasia. Sedangkan barang tambang yang berpotensi untuk mendulang kekayaan alam Indonesia adalah minyak, gas bumi, batu bara, bauksit, pasir, dan emas. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat potensi kemaritiman. Apa itu kemaritiman? Maritim merupakan istilah baru dari kelautan. Jadi potensi kemaritiman adalah potensi
potensi tentang laut itu terkait dengan apa? Ternyata laut di Indonesia itu menghasilkan perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, mutiara, garam, pariwisata, transportasi, dan rumput laut, yang jika semuanya ini dikembangkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan yang besar yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Terkait dengan dinamika kependudukan Indonesia. Jadi, peta geografis Indonesia seperti tadi berakibat juga terhadap kependudukan. Dinamika itu adalah pergerakannya, perubahan kependudukan di Indonesia. Kalian lihat yang pertama adalah kuantitas penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 266.794.980 jiwa, merupakan jumlah penduduk yang besar yang jika dikelola dengan baik akan menghasilkan sebuah tenaga kerja yang luar biasa besar untuk bisa membangun Indonesia. Nah, yang kedua, pertumbuhan penduduk di Indonesia itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi atau perpindahan. Secara garis besar, komposisi penduduk atau susunan penduduk itu dapat dilihat melalui piramida penduduk. Sedangkan yang keempat, persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Artinya ada beberapa satu pulau Jawa itu penduduknya padat, sementara pulau yang lain itu penduduknya masih jarang. Terus sekarang kualitas penduduk atau mutu penduduk. Yang pertama, secara garis besar menjelaskan bahwa capaian pendidikan ditunjukkan dengan diagram angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur. Mulai dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA, lanjutannya sampai perguruan tinggi, itu partisipasi sekolahnya didasarkan kepada kelompok umur. Kemudian kualitas penduduk pada faktor kesehatan itu akan memengaruhi usia harapan hidup. Di faktor kesehatan yang sehat berarti logikanya harapan hidupnya itu relatif lebih panjang usianya. Nah, yang ketiga, berpengaruh kualitas penduduk itu akan berpengaruh kepada kondisi perekonomian. Yang dinamika kependudukan di Indonesia itu juga berpengaruh kepada keragaman budaya. Jadi yang kalian tahu, keragaman budaya Indonesia meliputi rumah adat, pakaian adat dan senjata tradisional, kesenian daerah, keragaman bahasa, itu sangat dipengaruhi oleh letak wilayahnya. Jadi kenapa di Sumatera, masyarakat di Minangkabau itu senang membuat rumah panggung, jadi rumah gadangnya itu bertingkat, karena untuk melindungi diri. Di Jawa, di daerah dekat pantai, itu kenapa mereka membuat rumah dengan jendela yang banyak, karena mengharapkan angin berhembus sehingga mereka tidak akan merasa kepanasan. Sedangkan di daerah dataran tinggi, kenapa mereka membuat rumah yang relatif tertutup? Karena untuk melindungi mereka dari panas dan dingin. Nah, ini pakaian adat dan senjata tradisional bermacam-macam. Ini juga terpengaruh pada berkaitan dengan letaknya. Nah, anak-anak, demikian tadi materi kali ini. Saya berharap kalian tetap nyaman, kalian tetap merasa senang belajar dari rumah, mengerjakan tugas, berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.